Fragmen ini merupakan babak sejarah yang menceritakan Nusantara di waktu yang paralel dengan lahirnya Islam di Jazirah Arab. Sebuah dokumen kuno asal Tiongkok menyebutkan bahwa menjelang seperempat tahun 700 Masehi atau sekitar tahun 625 Masehi, hanya berbeda 15 tahun setelah Muhammad bin Abdullah menerima wahyu kenabian pertama, atau 9,5 tahun setelah dirinya berdakwah secara terang-terangan pada bangsa Arab. Di sebuah pesisir pantai Sumatera sudah ditemukan sebuah perkampungan Arab Muslim yang masih berada dalam kekuasaan wilayah kerajaan Buddha Sriwijaya. Temuan ini diperkuat oleh Profesor Dr. Hamka yang menyebut bahwa seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan sekelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumatera. Hamka menulis bahwa penemuan tersebut telah mengubah pandangan orang tentang sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Hamka juga menambah bahwa temuan ini telah diyakini kebenarannya oleh para pencatat sejarah dunia Islam di Princeton University, Amerika Serikat. Melalui seorang pendeta bernama Ising yang berangkat melakukan perjalanan dari Kanton ke Nalanda melalui Sriwijaya, tertuliskan seluruh pengalaman yang diuraikannya dengan cermat di dalam bukunya Nan Hai Ji Gui Fa Chuan dan Tatang Si Yuku Fa Kao Seng Chua. Apa yang ditulis Ising itu juga merekam keadaan di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Sumatera. Sebagai pendeta, Ising mengembara di luar Tiongkok selama 25 tahun dan kembali lagi ke Guangdong pada pertengahan musim panas pemerintahan Cheng He, yakni di tahun 695 Masehi dengan membawa pulang 4.000 naskah yang terdiri dari 500.000 sloka. Dari tahun 700 sampai 712 Masehi, ia juga telah menerjemahkan 56 buku ke dalam 230 jilid. Ia melakukan kunjungan ke Sumatera dan perjalanan studinya ke Universitas Nalanda, India pada tahun 671 dan 695 Masehi. Ising melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi ribuan sarjana Buddha dan koin emas telah digunakan di wilayah pesisir kerajaan. Hingga di abad ke-7, hanya pendeta Buddha Tionghoa yang melakukan perjalanan ke India dan mengunjungi Sriwijaya. Dan Ising sendiri berlayar dengan menggunakan perahu Sriwijaya. Meskipun catatan sejarah dan bukti arkeologi jarang ditemukan, tetapi beberapa pendapat menyatakan bahwa pada abad ke-7, Sriwijaya telah melakukan kolonisasi atas seluruh Sumatera, Jawa Barat, dan beberapa daerah di Semenanjung Melayu. Dominasinya terhadap Selat Malaka dan Selat Sunda telah menjadikan Sriwijaya sebagai pengendali rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal yang mengenakan biaya atas setiap kapal yang melewatinya. Daerah Palembang di masa itu bahkan dapat mengakumulasi kekayaannya dari hasil pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok, Melayu, dan India. Di dalam perkembangannya, kerajaan Melayu di Jambi merupakan kekuatan pertama yang kemudian menjadi pesaing Sriwijaya dan akhirnya dapat ditaklukkan pada abad ke-7 dan ke-9 Masehi. Di Jambi, pertambangan emas merupakan sumber ekonomi yang cukup penting sehingga kata Suwarna Dwipa yang berarti pulau emas mungkin merujuk pada hal ini. Melalui hegemoninya, kerajaan Sriwijaya juga menjadi faktor terhadap penyebaran budaya Melayu ke seluruh Sumatera, Semenanjung Melayu, dan Kalimantan bagian barat. Berkenaan dengan Islam, yang pada akhirnya juga turut memberi pengaruh pada masa akulturasi awal kebudayaan di Nusantara, berdasarkan silsilah keturunan Sultan Melayu yang dikeluarkan oleh Kerajaan Brunei Darussalam dan Kesultanan Sulu Mindanao.
Dahulu kerajaan Islam Jempa dibangun pada tahun 154 Hijriah atau tahun 777 Masehi. Jempa dipimpin oleh seorang pangeran dari Parsi yang bernama Syarian Shah Salman atau Sasaniah Salman yang kawin dengan Putri Mayang Sulodong dan memiliki beberapa anak antara lain bernama Syahrir Nawi dan Putri Mahdun Tansyuri yang menjadi ibu sultan pertama kerajaan Islam Perlak. Menurut penelitian Syed Dahlan Al-Habsyi, Syahrir adalah sebutan gelar pertama yang digunakan oleh keturunan Nabi Muhammad di Nusantara sebelum menggunakan gelar Merah, Habib, Syahid, Syarif, Sunan, Teku, dan lainnya. Kata Syahrir sendiri diambil dari nama istri Sayyidina Hussein bin Ali yang bernama Syahrir Banun, yakni anak raja Parsi terakhir. Syahrir Nahwi yang merupakan salah satu anak pangeran dari Parsi itu adalah tokoh yang berpengaruh dalam pengembangan kerajaan Islam Perlak. Bahkan, beliau dianggap sebagai arsitek pendiri kota pelabuhan Perlak pada tahun 805 Masehi yang dipimpin secara langsung dan diserahkan kepada anak saudaranya yang bernama Maulana Abdul Aziz. Kerajaan Islam Perlak selanjutnya berkembang menjadi Kerajaan Islam Pasai dan mendapat gemilangnya pada masa Kerajaan Aceh Darussalam. Maka tidak mengherankan jika di era yang kemudian Syekh Hamzah Fansuri mengatakan bahwa kelahirannya adalah di bumi Syarnawi, yang merupakan salah seorang generasi pertama pengasas kerajaan Islam Aceh yang dimulai dari Kerajaan Islam Jempa. Menurut Thomas Stamford Raffles, di dalam buku yang ditulisnya The History of Java, ia menyebut bahwa Champa yang terkenal di Nusantara bukan terletak di Kamboja sekarang sebagaimana dinyatakan oleh para peneliti Belanda. Karena Champa adalah nama daerah di sebuah wilayah di Aceh yang terkenal dengan nama Jempa. Sedangkan sebutan Champa atau Cempo adalah ucapan atau logat Jempa yang diucapkan dengan dialek Jawa. Jempa yang dinyatakan oleh Raffles sebagai Jempo sekarang berada di daerah sekitaran Kabupaten Biren, Aceh. Di Sumatera sekitar tahun 840 Masehi, telah pula berdiri Kerajaan Perlak di sekitar kota Perelak saat ini. Pada 1 Muharram 225 Hijriah, dengan rajanya yang bernama Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, ia mengubah nama ibu kota kerajaan dari Bandar Perlak menjadi Bandar Khalifah. Di masa lalu, Perlak atau Perelak terkenal sebagai suatu daerah penghasil kayu perlak, jenis kayu yang sangat bagus untuk pembuatan kapal, dan karenanya daerah ini dikenal dengan nama Negeri Perlak. Hasil alam dan posisinya yang strategis membuat Perlak berkembang sebagai pelabuhan niaga yang maju pada abad ke-8 dan disinggahi oleh kapal-kapal yang diantara lain berasal dari Arab dan Persia. Kesultanan Perlak berkuasa di sekitar wilayah Perlak, Aceh Timur pada tahun 840 sampai dengan tahun 1292 Masehi. Namun demikian, hikayat di abad 7 hingga 10 tetap didominasi oleh kebudayaan Buddha dan Hindu sebagai agama negara yang menghegemoni di Nusantara. Bahkan, pada prasasti Canggal yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Canggal, berangkat tahun 732 Masehi. Dalam bentuk candra sangkala, huruf Palawa, dan bahasa Sangsekerta menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa di desa Kunjara-Kunja oleh Raja Sanjaya. Di samping itu diceritakan pula bahwa yang menjadi raja mula-mula ialah Sana, kemudian digantikan oleh Sanjaya anak Sanaha atau saudara perempuan Sana. Awalnya, kerajaan Mataram diperintah oleh dua dinasti atau wangsa, yaitu Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Siwa dan Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Akan tetapi, keluarga Sanjaya kemudian terdesak oleh keluarga Sailendra. Namun, perihal kapannya terjadi waktu pergeseran kekuasaan tersebut tidak diketahui secara pasti. Yang jelas, keduanya sama-sama pernah berkuasa dengan daerah pusatnya di Jawa Tengah dan akhirnya terlibat dalam konflik yang berkepanjangan.
Terlepas dari adanya persaingan di antara kedua wangsa tersebut, sesungguhnya hal yang paling mendasar untuk dibahas adalah adanya peran besar agama di setiap pemerintahan. Sebab di masa itu tidak ada satupun negara atau kerajaan yang hukumnya tidak berdasarkan agama, baik dari agama apapun itu. Keadaan ini sendiri merupakan suatu keniscayaan yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Bahkan, hingga sekarang pun tetap tidak ada kerajaan yang tidak meletakkan dirinya kepada satu agama tertentu. Akibatnya pertarungan dua wangsa atau negara yang berarti sama dengan pertarungan dua agama. Pertarungan-pertarungan panjang yang selalu terjadi antara generasi wangsa Sanjaya yang Hindu dengan wangsa Sailendra yang Buddha pada akhirnya dapat dipersatukan oleh Majapahit secara ideologis. Sehingga kerajaannya berhasil menyatukan Nusantara. Penyatuan ini sendiri bermaktub pada kalimat di dalam serat Sutasoma, yaitu Siwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangerua. Ada yang bilang bagi sejarah katanya tak mudah mengingat nama dan peristiwa, betapa susahnya. Hai rumitnya, Betapa panjangnya cerita tentang manusia. Benar, sejarah memang tak mudah. Mereka yang gak mengenal